Aku bermimpi. Aku tiba-tiba berada di hadapan Rahma, di tempat pendopo Bibi setahun yang lalu. Gadis berkerudung cerah itu menatapku penuh gurat kesedihan. Matanya yang nanar penuh penekanan. Sepertinya aku sedang mengulang waktu dalam hayalan belaka. Cucu, hubungan darah, tumbal, neraka. Semua yang Rahma ucapkan itu sudah benar-benar nyata di rumah Eyang. Ama, aku kehilangan sepupuku. Rumah itu memang neraka. Tolong bawa aku pulang ke masa dulu. Aku mau bilang sama Rere, jangan membakar kain di rumah Eyang. Aku tidak mau datang ke sini lagi, Mel. Semua yang datang berkunjung akan mati. Rahma menyentak tanganku. Dengan tubuh memutar. Ia meninggalkanku tanpa menyentuh takjil buatan Eyang sedikit pun. Aku menangis, memanggil namanya berkali-kali, memaki kencang kala pendopo di sekitarku secepat kilat berganti latar. Bangun Mel, Imel. Ama, Neng, istighfar Neng. Suara-suara itu membuat pendopo dalam hayalku menghilang. Bang Owar, Paman Tuwuh, bersama Eyang sudah berada di sisiku. Di sekelilingku terasa lembab dan hal itu seketika membuatku terkejut. Pendopo Bibi hilang. Tubuh kawanku juga menghilang. Rahma. Gelap di sepanjang lorong membuatku terhenyak. Apa yang sudah terjadi? Eyang, Imel, diriku. Sesak di dadaku membuatku sulit membuang nafas. Tadi aku benar-benar mengingat semuanya. Pocong itu berdiri menatapku, menembus kaca pelita hingga aku diseret oleh Bang Owar. Aku berteriak kencang sebelum aku kehilangan kekuatan. Lihat opo kamu? Kamu nangis? Teriak-teriak nyebut nama orang dari tadi. Kenapa Neng? Ini Eyang, kamu kenapa? Eyang, ayo kita pergi, sungutku. Dengan getaran di sekujur tubuh, aku meraih tangan Eyang. Aku terisak sembari memohon, tidak mau ada yang mati setelah adikku. Dia belum tenang karena sosok itu masih ada di rumah. Rahma bilang semua orang akan mati. Pergi kemana Neng? Tolong ambilkan minum dulu biar Imel tenang, ujar Eyang pada Bang Owar. Bang Owar, lelaki itu tak lepas dari sisi kananku sedari tadi. Lelaki dewasa itu terlihat enteng tanpa terlihat cemas. Dalam temaram, aku bisa melihat matanya yang menatapku lurus. Injih, sebaiknya antar ke kamar dulu. Bang Owar kembali lagi ke dalam dapur. Tangannya menenteng pelita yang dimodifikasi seperti lilin kecil agar leluasa dibawa ke sana sini. Pelita itu sering kami bawa ketika ke kamar mandi tengah malam tanpa harus membangunkan Eyang. Eyang bersama Paman Tuwuh membantuku berdiri. Bajuku yang bermandikan keringat dan kusut seketika rapi diluruskan oleh Eyang. Dengan lamban, Eyang memapahku. Pamanku pun memegang kedua bahuku hingga aku selesai dibaringkan ke dalam kamar. Sepertinya kita perlu bicara, Mbah. Ibu lelaki berkumis lebat itu. Bicara opo? Bicara saja. Saat itu, aku kembali memikirkan wajah Rahma yang terlihat sayu di mimpi tadi. Kawanku itu seperti bersungut-sungut dengan ucapannya. Silih berganti bayangan Rahma menjadi wajah orang lain. Sapuan wajah hitam mirip Eyang kembali membekas, membuatku menggelengkan kepala dengan sekuat tenaga. Astagfirullah. Tunggu semua tamu pada pulang, Mbah. Neng Imel kasihan. Dia sepertinya sudah kewalahan sampai tubuhnya kelihatan kurus. Kalau boleh, saya bawa saja ke rumah lama orang tuanya lagi. Tinggal di sana kalau si Neng tidak keberatan. Eyang melempar pandangan ke arahku. Matanya yang redup semakin membuatku merasakan pilu. Bulir bening air mataku kembali jatuh tanpa permisi. Aku hanya bisa memalingkan wajah sembari menekuk bibir agar terhindar dari suara tangis. Neng, pocong itu ada di mana? Tanya Eyang begitu pelan. Di dinding luar dekat kursi, Yang. Beberapa detik aku merasakan kehangatan dari sebuah pelukan. Eyang dengan suara beratnya membuat mataku semakin memanas. Ia bilang akan bertanggung jawab atas semuanya. Eyang bilang akan mengusir sosok itu. Eyang bilang akan bertukar nyawa.
Asal suatu hari nanti semuanya bisa kembali seperti dulu kala. Eyang menangis dan memelukku. Eyang bahkan menyebut kembali nama almarhumah cucunya dengan nada teramat rindu. Opo sing kudu tak lakoni tuwo? Apa yang harus kita lakukan? Penghuni rumahku akan mengambil banyak nyawa cucu-cucuku. Eyang menepuk pelan bantal kapuk di sebelahku sembari terus menitikkan air mata. Bantal putih itu dijahit oleh Eyang dengan benang berbentuk bunga mawar. Di sekelilingnya juga menggunakan bahan terbaik di dalamnya. Eyang membuatkan bantal-bantal ini untukku dan Rere. Cucuku saiki wis gede, tambah ayu. Mereka ingin sekolah, ingin bekerja, tapi aku ndak bisa melindungi. Lihat tuh, leher ini masih membekas, sakit sekali. Panas saat kematian itu datang pada cucuku. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak pahami. Demi Gusti Allah, aku tidak mengerti dan tidak pernah menyangka semuanya akan seperti ini. Krek, aku teralihkan oleh kedatangan Bang Ohar dari luar. Lelaki itu membuka pintu setelah Eyang dipersilahkan masuk. Di tangannya terlihat sesak menggenggam buah mangga madu, juga memegang nampan berisi gelas kuk dan pisau mini. Percakapan antara Eyang dan Paman Tuwo juga sontak terhenti. Orang-orang di luar sana terdengar sangat bising. Kali ini Eyang dan Paman berhenti berucap. Sementara aku hanya coba menajamkan pendengaran. Di luar lagi ributin opo rame-rame? Tanya Eyang. Coba tak samperin, Paman menyahut. Ia diberi konfirmasi dari salah satu warga bahwa pelita di ruang tengah berkedip-kedip. Jika seperti itu, pelita itu akan mati karena kehabisan bahan bakar. Paman bergegas meninggalkan rumah dengan sepeda ontel milik warga. Belum lama Paman beranjak, pelita di ruang tengah sudah kehabisan cahaya. Riuh dari berbagai sudut semakin menggegerkan seisi rumah. Kita tutup saja pengajiannya setelah ini. Tunggu Pak D Tuwo nganter minyak dulu, baru lanjut memberi wejangan, usul Eyang yang segera disepakati. Aku bangun melihat Bang Ohar dari tadi hanya terdiam. Ia terlihat menepi di sudut kamar setelah memberikanku segelas air dan mengupaskan buah mangga. Buah mangga dari mana aku juga tidak tahu. Mungkin itu oleh-oleh yang dia bawa dari kampung orang tuanya. Bang, pamanku mau ngomongin sesuatu habis dia pulang beli minyak. Iya, kami mau bicara soal adikmu, Mel. Tak sengaja mataku terbentur dengan pandangan Bang Ohar dari jauh. Aku mendadak merasa tidak nyaman dengan ucapannya barusan. Seperti kematian adikku benar karena tidak wajar. Kenapa, Bang? Tunggu pamanmu saja, Mel. Leher adikmu sakit bukan sakit biasa. Tulisanmu tentang keanehannya selama ini adalah tanda akan datangnya sakaratul maut. Tapi dengan jalan yang berbeda, dengan kematian orang biasa. Lumayan kuat dia sebenarnya. Mungkin karena dia perempuan yang aktif dan selalu olahraga. Buku catatanku sudah berpindah ke tangan Bang Ohar saat aku dibawa ke rumah singgah Sardeh Mada. Sekali juga Bang Ohar pernah bertemu dengan majikanku saat Ibu Desi datang ke Siliwangi. Maksudnya apa, Bang? Ada orang yang tidak bisa bergerak jika sudah terkena guna-guna. Bahkan kerjanya hanya tidur sambil meregang nyawa. Di catatanmu itu, dia sering keliling rumah di malam hari, sholat dengan gerakan aneh, juga makan dengan normal. Dia kerasukan, sering sekali, sampai detik terakhir. Jadi benar Rere dibunuh penghuni rumah Eyang? Kita tunggu Pak Demu dan tamu itu pulang. Paman Tuwo pergi ke kampung sebelah karena minyak cukup terbatas. Acara pemberian kenang-kenangan oleh almarhumah Rere diberikan secara langsung pada anggota balai kesehatan, juga beberapa tetangga dekat Eyang yang sudah datang memberikan doa. Pukul 12 malam, semua orang meninggalkan rumah. Hanya tersisa Bang Ohar dan dua pemuda yang datang bersama Bang Ohar dari desa sebelah. Aku dipanggil Eyang dan Paman, bergabung setelah merasa baik. Di ruang tamu, kami berbincang panjang. Dari mulai teror itu terjadi, sampai kejadian yang menimpa Rere di hari terakhirnya. Eyang masih ingat, pas kamu ninggalin rumah,
adikmu mulai bicara kurang jelas. Banyak yang dia bilang sama si Hasim. Tapi si Hasim orang ngerti. Eyang hanya dengar adikmu nyebutin lari, lari, lari. Katanya, dia habis mandikan mayit. Mayitnya bangun lompat-lompat. Ada di kamar kakung. Padahal dia hanya jalan keliling rumah. Eyang bilang saat itu sudah ada firasat buruk. Makanya ia suruh Bang Hasim pergi meminta pertolongan. Tapi Rere seperti sudah hilang ingatan. Ia linglung. Bayangannya saat itu benar-benar sudah tidak berjejak. Eyang sampai merinding. Pas balik kamar, adikmu nengok ke langit-langit samping pintu ini. Dia nyebut, "Watri Eyang, Watri wes teko." Sampai tiba-tiba dia balik ke ranjang, nyundulin kepalanya ke besi ranjang, mirip seperti dulu. Hidungnya keluar darah banyak sekali, Mel. Kepalanya seperti kelapa jatuh ke jurang. Suara retakannya besar. Waktu jatuh terbentur ke lantai, tangannya megangin leher terus sambil nangis kenceng. Amarahku seakan tidak bisa tertahan lagi. Air mataku mengalir seolah meminta alasan. Watri, kamar kakung. Lututku lemas mendengar nama itu, Watri. Aku menatap lamat-lamat wajah Eyang, wajah Bang Oar, dan pintu kamarku. Bau anyir, bau cairan ludah juga, bau kematian merambah hingga ke dasar hidungku. Meski di sini tak ada bangkai yang terlihat, seperti kematian adikku yang menyimpan misteri. Itu yang membuatku semakin tersulut emosi. Pocong itu adalah pembunuhnya. Dia tidak takut dengan suara ayat suci Al-Quran yang sedang diadakan baru saja. Tidak salah lagi, dia adalah Watri. Dokter memeriksanya setiba di bangsal. Kepala adikmu rapopo, tapi sudah meninggal di tengah perjalanan. Aku tidak bisa menceritakan detail ucapan Eyang waktu itu. Panjang yang Eyang jelaskan pada kami. Bukan hanya tentang Rere. Keanehan yang ia tangkap dalam diriku juga Eyang ungkap. Termasuk saat Eyang sering melihatku bercermin dan berubah menjadi pocong. Di sisi lain, saat berselang beberapa detik, tiba-tiba Bang Oar angkat suara. Dia bilang jasad pocong itu kemungkinan masih tertanam di salah satu kamar rumah Eyang. Namun kebangkitannya dan hidup dalam mukena putih masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa itu terjadi? Besok kamu periksa kamar kakungmu. Kita tidak akan tidur nyenyak kalau semuanya tidak selesai. Iya, apalagi lihat paku yang Bibi ambil malam itu. Imel tidak pernah tidur tenang, Yang. Imel semakin curiga sama Bibi Elijah. Lihat kan, Bibi tiba-tiba pergi. Biasanya dia tidak begitu. Bibi mesti nulis surat, terus dititipin ke orang sebelum pulang. Paku? Paku apa, Neng? Potong paman tuo. Paku itu dibungkus sama kain, Pak E. Wanginya persis sama wangi jendelanya Bibi yang baru saja dipakai ngeluarin jenazah Sabrina. Kalau nggak percaya, tanya Bang Oar saja. Kami dulu nyimpen pakunya di gudang Eyang. Eyang kehilangan kata-kata saat itu. Paman juga ikut mengunci mulut. Sepertinya leher adikmu dipalang oleh paku. Orang rumah tidak bisa melihat kecuali dengan mata batin. Dia membaca isi pikiranmu sejak lama. Makanya itu selalu bisa menghindar. Orang yang kamu sebut tadi tidak akan pulang ke rumah ini lagi, karena ada orang lain yang memainkan peran berikutnya. Untuk itu, penghuni rumah ini tetap hidup bersamamu, mengikuti, meneror, mempermainkan, lalu membunuh suatu hari nanti. Bang Oar melanjutkan ucapannya dengan suara dingin. Sepertinya Bang Oar sudah membaca semua yang terjadi dari sorot kedua mataku. Aku yang membuka gudang. Aku yang memperlihatkan benda itu pada Bibi. Tapi, kenapa Bang Oar tidak memarahiku? Catat tanggal kematian adikmu. Saya akan bantu cari pengasuh rumah ini. Soal ucapan Pak Demu tadi, kamu bisa pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau pergi dari sini, silakan. Ini demi kebaikan kalian bersama. Aku terkesiap mendengar penuturan lelaki bujang itu. Semua yang diucapnya membuat hatiku tercekat.
Begitu juga Eyang yang menyapu kasar tengah dadanya. Eyang terisak tanpa suara. Ia memandang meja yang kosong dengan bibir mengucap kata penyesalan. Aku pastikan malam ini Eyang akan memikirkan Bibi sampai waktu yang tidak terbatas. Sampai Bibi bisa kembali bertemu kami di sini dengan menyandang gelar tangan kanan sebagai seorang pembunuh. Neng milih saja. Balik kampung besok sama Pak Demo iki kalau mau. Eyang akan panggil adiknya Hasim saja tinggal di sini. Kakungmu selalu berpesan, jangan biarkan rumah kosong, Neng. Email sudah janji mau ikut Eyang. Nekat, jujur saja. Rasanya aku tidak bisa di sisi Eyang. Kesempatan ini juga sudah berpihak kepadaku. Paman Tuwo sudah memutuskan semuanya. Aku bisa meninggalkan Eyang atau tidak. Tapi bagaimana dengan setelah aku pergi? Eyang, rumah ini tidak bisa dijual ya. Begitu pelan aku berbicara, setengah berbisik, setengah lagi membujuk. Di sana ada hanya satu penghalang, yaitu penghuni kamar tidurku. Dia sudah hidup dan berkuasa dibanding pemilik tanah ini sendiri. Eyang bahkan sudah merasa terjebak di huniannya. Siapa yang menjamin orang-orang di kemudian hari bisa selamat kalau rumah ini berpindah tangan, Neng? Adikmu itu cerminan baru untuk perjalanan hidup orang lain. Jangan sampai sembrono. Sebelum kita berusaha keras, Eyang akan mati di tanah kakungmu sendiri bila tiba waktunya. Asal jin yang masuk ke dalam rumah ini pergi. Eyang ingin mewariskan semuanya pada cucu-cucuku tuh. Kalau perlu sesuai wasiat kakung Babah. Di langit-langit rumah masih terlihat cahaya reinkarnasi pondok pesantren baru di masa mendatang. Injih Mbah, kalau seperti itu keputusan Neng Email, kami hanya bisa bilang untuk selalu berjaga diri, sholat, ngaji, zikir sebelum tidur. Jangan sampai tempat tidurmu kotor. Injih Pak besok Email tak rapihin ulang kamarnya. Malam ini suasana sedikit tenang dari biasanya. Mungkin karena setelah Rere pergi, Eyang baru bisa duduk lama seperti ini. Aku pun begitu. Malam-malam kemarin kami begitu sibuk. Aku, Eyang, Bang Hasim, dan Bang Panca seperti tak punya waktu luang selama menjaga Rere. Secepat itu sampailah kami pada pembahasan baru. Cerita yang bermula dari rumah Eyang lantas berakhir membahas tentang kakung As-Samah Parababan. Eyang bercerita tentang kakung yang masih hinggap dalam kenangan. Kakung yang dulunya pernah menjadi pelopor sejarah pondok pesantren terunggul seantero Siliwangi. Beliau begitu elok dan harum namanya di mata rakyat kecil, juga rakyat kalangan atas. Mereka menjadi saksi dari perjalanan panjang kakung hingga beliau tutup usia. Wajah tirus kakung dihiasi oleh jambang putih sejengkal tangan. Kepalanya selalu menempel mahkota putih pucat yang disebut imamah. Salah satu yang disebutkan Eyang adalah kakungku gemar mengoleksi buah hutan liar yang bernama kenitri. Kakung sering membeli benda itu dari berbagai kota untuk dijadikan tasbih atau furnitur kelas pondok. Waktu menunjukkan angka 12 malam, kami masih asyik bercerita dan berbagi pengalaman. Terlihat dari sisa cahaya pelita, aku melihat kawan Bang Oar sudah tertidur di tengah kursi panjang. Mereka disuruh Eyang agar menggelar tikar di tengah ruangan, tapi keduanya enggan bergerak. Eyang, Email ambil kasur dulu. Iya Neng, ambil bantal juga sama kain selimut. Eyang mengajak Paman Tuwo ke belakang. Tadi mereka bercakap tentang baju-baju yang masih layak dipakai kerja untuk Paman bawa pulang. Eyang akhirnya membawa Paman menuju gudang. Sementara Bang Oar menawarkan bantuan. Bang, besok kalau Paman belum pulang pagi-pagi, Email mau ikut ke Deman Loak. Ucapku sembari menepuk beberapa selimut tebal. Eyang bergegas menyuruhku membunyikan alarm tahajud. Beliau akan rutin bangun menjalankan ibadah, berdoa akan keselamatan cucunya di alam sana. Udara di luar begitu menusuk tulang, apalagi kami masih harus tidur bersama di tengah-tengah rumah. Sudah turun-temurun hal ini kami lakukan. Jika ada anggota keluarga meninggal,
kami akan tidur bersatu di ruang keluarga. Selain karena menghindari sebuah kejadian, kami juga akan memanfaatkan hal itu untuk melepas rindu dengan keluarga. Hal yang menjadi pengecualian dari tradisi itu adalah Eyang memang sering menyuruh kami tidur bersama di ruang tengah karena Rere sering kesurupan, dan hal itu yang membuat Eyang selalu berjaga-jaga. Memang kita perlu ke sana, tapi kamu tidak mesti ikut. Loh, kenapa? Saya hanya bertamu sebentar. Itu pun jika yang bersangkutan ada di tempat. Jelasnya singkat. Aku belum paham apa yang sedang lelaki ini rencanakan. Siapa tahu Bibi Lija sakit, Bang. Kalau email ke sana kan sekalian saja menjenguk. Bibi Lija waktu itu hilang tiba-tiba. Kata tetangga, dia pamit karena sakit waktu Rere dilarikan ke RSU. Kalau sakit, kamu bisa datang keesokan harinya. Usul saja. Kamu tetap di sini, Mel. Lanjutnya lagi, jika sudah disimpulkan, aku hanya harus manut. Saat bantal tersusun rapi, mataku tidak sengaja berpindah ke batas cermin Eyang, tepat pada sebuah bata yang terlepas di belakang kaca lebar. Eyang bilang itu adalah dinding tembus pandang, dinding yang bisa menghubungkan kamar ini ke sebelah kamarku, seperti yang dilakukan Eyang dulu saat ia melihat seseorang berbungkuk sedang mengintip celah pintu keluar kamar. Benarkah bisa melihat jelas ke sebelah? Itu kan tinggi. Apa? Langkah Bang War sontak terhenti. Dia berbalik ke arahku lalu ikut memperhatikan. Itu Eyang sering bangun periksa kamarku kalau dia gelisah menjelang subuh, Bang. Aku pernah bangun gara-gara diare. Eyang berjinjit di sana sambil bertanya, apa aku masih sakit? Terakhir, Eyang lihat orang pakai mukena ngintip celah pintu dari dalam. Aku kira pelita di dalam kamar mati. Ternyata yang gelap berwarna hitam itu mata setan. Aku sedikit terperanjat saat Bang War melangkah ke sana. Ia dengan enteng mencomot bata yang terpotong, lalu menengok ke sebelah seperti yang sering dilakukan Eyang. Aku seketika memanggil Bang War berulang-ulang, takut jika sesuatu datang dan membuat jantungku kembali melompat dari badanku. Di sebelah tidak ada apa-apa. Pocong itu masih di luar rumah. Mungkin menghindar dengan kebisingan tamu Eyangmu di pengajian tadi. Kami keluar dengan sedikit kegaduhan, sementara Eyang dan Paman masih berada di belakang. Tamu Bang Owar sudah berpindah ke lantai saat aku selesai merapikan kasur buatan. Mereka akan menginap bersama karena hari sudah terlalu larut. Rasa-rasanya jika aku mencerna keadaan ini, aku merasa berada dalam ujian terberat dalam hidup. Aku merasakan pilihanku sudah membawaku jauh, terjerumus oleh permainan sosok bermukna itu. Aku duduk memperhatikan Bang Owar, lalu beralih pada dua kawannya. Mereka mulai tertidur pulas dengan tubuh saling memunggungi. Dari celotehnya, kedua kawan Bang Owar itu sepertinya penakut. Katanya mereka sedang disuruh ronda keliling kampung. Tapi kabur. Kemari, ikut Bang Owar dibanding keliling kampung lewat kuburan Cina. Sesaat kemudian, aku kembali memperhatikan sekeliling ruang yang begitu menyesakkan dada. Kenanganku bersama adikku seperti mimpi buruk. Saat-saat dia datang dengan banyak barang dan tas punggung yang sesak. Senyumnya hilang. Bibirnya mengerucut sewaktu Eyang tertawa karena dirinya datang dengan tubuh terseok-seok seraya memikul beras. "Neng," seru Eyang. Eyang datang membawa tas kain. Di sampingnya ada Paman sedang menenteng beberapa lipatan topi tani. "Eyang, email mau titipin Tante Mita selimut yang email belikan buat Rere." "Oh alah Neng, iki sudah banyak loh oleh-olehnya." Paman ikut nimbrung saat Eyang bilang setuju. Paman tua terlihat sangat senang. "Daripada nggak dipakai di sini, mending dikasih sama Tante Mita." Tiba-tiba aku ingin sekali mengobrol sebentar bersama Paman. Aku bilang pada Eyang agar tidur segera terlebih dulu. Selepas aku memberikan selimut tebal itu pada beliau, ia akhirnya keluar bersamaku. Kami meminta waktu sebentar pada Eyang karena aku ingin membicarakan sesuatu. Semilir angin di larut malam membuat tubuhku sedikit menggigil. Gigiku bergemelatuk saat pintu rumah utama terbuka lebar. Kursi di pojok diraih oleh pamanku. Dia mengisyaratkanku agar membaca doa.
Hati harus tenang katanya. Jiwa tidak mesti selalu kosong. Rumah ini memang luar biasa memiliki aura lain. Lihat, pohon di luar sana bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin. Mengapa tumbuhan di sekeliling rumah Eyang tidak bergerak sama sekali? Paman melihat itu semua, dan aku hanya terdiam saat mulai menyadarinya juga. Jadi, Pak Demu itu pernah datang kasih Eyangmu surat. Aku menggeleng pelan. Enggak langsung, tapi dititip sama Andong. Email sudah baca isinya, Pak. Pak D menulis di isinya kalau dia tahu itu dari pihak kepolisian. Itu pun tidak diberikan kabar yang lengkap. Isinya apa memang benar terjadi di rumah Eyangmu ini, Neng? Itu kan sudah lama. Mana tahu kabarnya salah. Gambarnya juga dari surat kabar kejadian lain. Bisa jadi kan? Tuturnya menambahkan. Pikiran kami tiba-tiba menjadi kalut. Rasanya aku ingin menanyakan langsung pada Pak D tentang semua ini. Namun mendengar kalimatnya terakhir kali menghentikan segalanya. Paman Tuwo kembali angkat bicara. Ia menanyakan gambar yang aku utarakan dari sobekan koran itu. Lehernya itu selalu Imel hubungkan saat Rere kerasukan. Sakit sekali katanya. Sakit campur panas. Sepertinya memang orang itu mati digantung sambil terbakar. Bang Hasim juga bilang kalau gambar itu seperti sedang mengalami musibah besar. Krak. Betapa membuatku sangat terkejut. Pot di depan kami tiba-tiba bergoyang. Paman Tuwo nyaris mengembaskan kursi bambunya ke dinding saat ia sadar sesuatu sedang terjadi. Pot itu bergoyang seperti sedang mengalami gempa. Bukan hanya satu objek, tapi jendela, pintu, kursi, juga kedua lampu pijar terlihat mengayun kencang. Astagfirullah, apa ini? La ilaha illallah, pamanku bergumam sembari memegang dinding. Sapu ijuk di sisi kiri tangga jatuh. Tanah merah di balik tumbuhan itu menyembur ke segala arah. Paman menyuruhku segera berlari meninggalkan rumah. Sementara aku sempat melihat beliau terhuyung-huyung memasuki pintu sembari memanggil Eyang. Lari, lari, teriaknya dengan suara terputus. Paman, jangan tinggalin email. Aku bertambah panik. Kakiku seolah mati rasa ketika rumah Eyang terguncang hebat. Kers. Hal yang membuatku mencelos saat kaca pelita yang tergantung pecah di atas lantai. Kakiku bergetar hebat. Aku berlari kencang tanpa penerangan, menerobos halaman luas rumah Eyang dengan mulut merintih ketakutan. Tidak ada suara riuh orang meminta tolong, padahal saat ini terjadi gempa bumi. Ada apa ini? Di mana semua orang? Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari belakang. Langkahku terhenti saat mendengar suara Eyang memanggilku dari pintu. Neng, lari, cepat pulang. Aku merasa sedang berhalusinasi. Saat aku menoleh di pintu itu, sudah berjejer manusia. Eyang, 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 Eyang dan Eyang. Mereka seperti penduduk dari alam lain yang datang bersama. Eyang bermukena putih, semuanya bermukena putih. Aku memekik kencang, ingin kembali berlari. Hatiku seperti dihantam sesuatu yang tajam, dingin, sakit, ketakutan. Bagaimana tidak? Eyang di sana memasang mimik wajah berlipat-lipat ganda. Lari, pulang Neng, lari. Eyang memanggilku dengan suara tegas dan lantang. Tapi ketakutanku mendorongku agar segera berlari meninggalkan rumah. Saat itu hanya ada kata mati di pikiranku. Dia ingin membunuhku. Eyang ingin membunuhku jika aku kembali ke rumah. Menghadapi situasi ini membuat tubuhku benar-benar di ujung pasrah. Aku menangis kencang menyebut ayahku agar datang menjemputku seolah semua orang tak ada yang datang melihatku. Mel, dia ada di depanmu. Istighfar. Bang Owar. Suara lelaki itu terdengar entah dari mana. Aku menoleh ke anak tangga di mana Eyang masih berdiri bersama wajah-wajah baru lainnya. Ku cari keberadaan Bang Owar, tetapi tak ada. Sontak, ku arahkan tubuhku kembali ingin berlari dengan sekuat tenaga. Saat itulah nadiku berhenti berdetak. Sosok pocong sudah berdiri tak berjarak dari wajahku. Mungkin tak ada yang bisa melukiskan bagaimana aku menghadapi situasi terumit di detik berikutnya. Saat aku dibius bau bangkai dari sekujur tubuhnya, seperti ikut bergelantungan di sudut wajahku. Aku mengerang. Aku meneriaki semua orang agar datang menolongku. Malam ini bukan hanya psikisku yang runtuh. Aku merasa seolah aku tidak lagi berada dalam batas kewarasan. Yang aku lihat hanyalah kegelapan.
tidak lagi menjumpai cahaya. Juga suara samar-samar Bang Owar menyebut namaku perlahan dan hilang. Dalam pikirku, aku melanjutkan kisahku. Kisah yang sudah lama tapi masih berada di halaman pertama ingatanku, menemani bayangku, kekuatanku, nekatku, dan mimpiku. Aku akan terus berada di rumah ini bersama Eyang. Kala itu rintangan silih berganti datang. Jika ada yang mencari-cari di mana letak inti segala masalahku, jangan cari itu di hari ini, karena semuanya seperti slide video yang berulang-ulang kali terulang. Teror yang sebenarnya baru dimulai. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Zulepena, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ini di sini sejauh ini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.